Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putra Setiana, kelas 12 farmasi, akan mempresentasikan tentang obat tradisional. Definisi obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau gelenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengertian jamu. Pengertian jamu dalam Permenkes nomor 003 Menkes per 1/2010 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau gelenik, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sejarah jamu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang memiliki makna obat, doa, dan juga berarti formula yang berbau magis. Jamu pertama kali muncul pada zaman Kerajaan Mataram 1300 tahun yang lalu. Jamu juga sering digunakan sebagai kombinasi pengobatan penyakit kronis karena relatif aman dan dikonsumsi, walau dampak positifnya biasanya cenderung lambat terlihat. Beda dengan obat kimiawi yang memiliki efek penyembuhan cepat, namun dengan efek samping bersifat merusak. Sedangkan jamu memiliki toksisitas atau tingkat merusaknya suatu zat terhadap organisme hidup yang rendah. Dari masa ke masa, jamu dikenal memiliki manfaat yang dapat menyehatkan tubuh dan menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Tidak heran jika jamu sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat Indonesia dan diperkenalkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Untuk penandaan jamu atau obat tradisional Indonesia harus mencantumkan penandaan berikut. Logo dan tulisan jamu, J-nya besar, A-nya besar, M-nya besar, dan U-nya besar. Logo ditempatkan bagian atas sebelah kiri wadah atau pembungkus atau brosur. Logo ranting daun lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain mencolok kontras dengan tulisan jamu. Untuk kriteria jamu yaitu kriteria yang harus dipenuhi jamu atau obat tradisional Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Aman dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim penggunaan dibuktikan berdasarkan data empiris, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Penggunaan jamu oleh masyarakat luas ditunjukkan untuk menjaga kesehatan estetika dan perawatan kecantikan sebagai alternatif jika tindakan medis dirasakan sudah tidak mampu mengobatinya, sebagai alternatif jika tindakan medis dirasa lebih menakutkan dan menimbulkan banyak risiko, misalnya operasi atau kemoterapi, karena alasan ekonomi, terutama pada pengobatan jangka panjang yang diprediksi dan membutuhkan biaya yang tinggi jika menggunakan pengobatan modern. Karena mudah diperoleh, tidak menggunakan resep dokter dan harganya relatif terjangkau. Proses pembuatan jamu yaitu proses pembuatan jamu secara tradisional adalah merebus bahan-bahan yang telah disiapkan atau biasanya disebut jamu godok, yang sampai saat ini masih digunakan oleh produsen jamu tradisional. Contoh tanaman obat yang digunakan sebagai bahan dasar jamu diantaranya adalah temulawak, kunyit, kencur, buah mengkudu, jahe, laos, dan masih banyak lainnya.
yang sudah dijelaskan bahwa temulawak dapat berfungsi sebagai alami anti kanker, sumber antioksidan, serta antimikroba atau seperti virus dan bakteri. Sedangkan kunyit dapat berfungsi sebagai anti tumor, anti HIV, antiinflamasi, seperti halnya radang dan infeksi hingga antibakteri. Terima kasih. Pengelompokan obat bahan alam Indonesia. Yang dimaksud dengan obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi A. Jamu, B. Obat herbal terstandar, C. Fitofarmaka. Jamu adalah salah satu bentuk obat tradisional. Jamu harus memiliki kriteria A. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, B. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, C. Memenuhi persyaratan umum yang berlaku. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk obat herbal terstandar atau OHT. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi. OHT harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik atau pada hewan percobaan, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan dan uji klinik atau pada manusia. Bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Fitofarmaka memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik pada hewan dan klinik pada manusia. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Jenis-jenis obat herbal standar tradisional adalah obat tradisional dalam negeri, obat tradisional lisensi, obat tradisional kontrak, obat tradisional impor. Untuk pengertiannya, obat tradisional dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat dalam dan dikemas oleh industri di dalam negeri meliputi obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi, dan obat tradisional kontrak. Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional asing atau persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan dengan memakai merek dan nama dagang perusahaan tersebut. Obat tradisional kontrak adalah obat tradisional yang seluruh atau sebagian tahapan pembuatan dilimpahkan kepada industri obat tradisional atau usaha kecil. Obat tradisional berdasarkan kontrak. Obat tradisional import adalah obat tradisional yang dibuat oleh industri di luar negeri, yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Jenis-jenis obat tradisional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 661/Menkes/SK/7/1994 tentang persyaratan obat tradisional adalah 1. Rajangan adalah sediaan obat tradisional berupa potongan simplisia, campuran simplisia atau campuran simplisia dengan sediaan galenik yang penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. 2. Serbuk adalah sebagian obat tradisional berupa butiran homogen dengan derait halus yang cocok. Bahan bakunya berupa simplisia, sediaan galenik atau campurannya. 3. Pil adalah sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat.
Bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan galenik atau campurannya. 4. Dodol atau jenang adalah sediaan padat obat tradisional, bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan galenik atau campurannya. 5. Pastiles adalah sediaan obat padat tradisional berupa lempengan pipih, umumnya terbentuk segi 4, bahan bakunya berupa campuran serbuk simplisia, sediaan galenik atau campuran keduanya. Nomor 6. Kapsul adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras atau lunak. Bahan bakunya terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. 7. Tablet adalah sediaan obat tradisional padat kompak dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung pipih, silindris atau bentuk lain. Kedua, permukaannya rata atau cembung, terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Untuk nomor 8, cairan obat dalam adalah sediaan obat tradisional berupa larutan emulsi atau suspensi dalam air. Bahan bakunya berasal dari serbuk simplisia atau sediaan galenik dan digunakan sebagai obat dalam. Nomor 9, sari jamu adalah cairan obat dalam dengan tujuan tertentu diperbolehkan mengandung etanol. Nomor 10, parem, pilis, dan tapel adalah sediaan padat obat tradisional, bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan galenik atau campurannya, dan digunakan sebagai obat luar. Nomor 11, koyo adalah sediaan obat tradisional berupa pita kain yang cocok dan tahan air yang dilapisi dengan serbuk simplisia dan atau sediaan galenik. Digunakan sebagai obat luar dan pemakaiannya ditempelkan pada kulit. Nomor 12, cairan obat luar adalah sediaan obat tradisional berupa larutan suspensi atau emulsi, bahan bakunya berupa simplisia, sediaan galenik dan digunakan sebagai obat luar. Nomor 13, salep atau krim adalah sediaan setengah padat yang sudah dioleskan, bahan bakunya berupa sediaan galenik yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep atau krim yang cocok dan digunakan sebagai obat luar. Pembuatan dan persyaratan mutu sediaan obat tradisional. Metode pembuatan sediaan obat tradisional bergantung pada jenis sediaan yang akan dibuat. Bahan baku yang digunakan harus bermutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Setelah selesai dibuat, maka sediaan obat tradisional harus diuji mutunya. Beberapa parameter penguji mutu obat tradisional adalah 1. Kadar air. Kadar air obat tradisional adalah banyaknya air yang terdapat di dalam obat tradisional. Air tersebut berasal dari kandungan simplisia, penyerapan pada saat produksi, atau penyerapan uap air dari udara pada saat berada dalam peredaran. Penetapan kadar air dengan gravimetri tidak dianjurkan karena susut pengeringan tersebut bukan hanya diakibatkan menguapnya kandungan air, tetapi juga diakibatkan minyak atsiri dan zat lain yang mudah menguap. Kadar air harus tetap memenuhi persyaratan selama di industri maupun di peredaran. Upaya menekankan kadar air serendah mungkin perlu mendapatkan pertimbangan, terutama bila kandungan obat tradisional tergolong minyak atsiri atau bahan lain yang mudah menguap. Nomor 2, waktu hancur semakin cepat, daya hancur pil, tablet, kapsul semakin besar dan cepat zat aktif yang diperoleh oleh tubuh. Dengan demikian, obat tradisional tersebut diharapkan dapat semakin cepat bereaksi di dalam tubuh sehingga efeknya semakin cepat dirasakan oleh pasien. Nomor 3, keseragaman bobot. Keseragaman bobot terutama untuk takaran tunggal perlu diperhatikan agar ketetapan takaran yang dianjurkan dapat dipenuhi. Di samping seragaman bobot yang dipersyaratkan oleh Departemen Kesehatan dan juga persyaratan metrologi dari Departemen Perdagangan yang ditunjukkan bukan ketepatan takaran tetapi mencegah pengurangan jumlah, isi maupun berat. Mikroba patogen. Mikroba patogen ialah mikroba yang dapat menyebabkan orang menjadi sakit. Bila terserang oleh mikroba tersebut, obat tradisional untuk penggunaan obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti salmonella
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Obat tradisional untuk penggunaan obat luar perlu diwaspadai adanya mikroba seperti Staphylococcus aureus aerogenes, Candida albicans, Sclerotium perfringens, Bacillus anthracis. Nomor 5, angka lempeng total harus ditekan sekecil mungkin. Meskipun mikroba tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan, tetapi kadang-kadang karena pengaruh sesuatu dapat menjadi mikroba yang membahayakan. Angka lempeng total tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk sampai tingkat berapa industri tersebut melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Makin kecil angka lempeng total bagi setiap produk, makin tinggi nilai pengeterapan CPOTB di industri tersebut. Nomor 6, angka kapang dan hamir jumlahnya kapang atau jamur dan hamir yang besar menunjukkan kemunduran dari mutu obat tradisional. Kapang dan hamir akan berkembang biak bila tempat tubuhnya cocok untuk pertumbuhan. Di samping itu, kapang tertentu ada yang menghasilkan zat racun atau toksin seperti jamur Aspergillus fluorus dapat menghasilkan aflatoksin. 7. Aflatoksin tidak boleh lebih dari persyaratan yang ditetapkan. Aflatoksin selain meracuni organ tubuh yang bersifat karsinogenik. Nomor 8. Bahan tambahan dapat dibedakan menjadi bahan tambahan alami dan bahan tambahan kimia. Bahan tambahan kimia umumnya bersifat racun, karena itu perlu ada pembatasan penggunaannya. Oleh sebab itu, pemakaian bahan tambahan jika tidak diperlukan agar dihindari. Nomor 9, air panas adalah air matang atau telah dididihkan dan suhunya masih berada di antara 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.